Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok menjelaskan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Pada bagian yang pertama, menjelaskan tentang pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang ditandai oleh rezim kepimpinan Soeharto. Diperkenalkan setelah kekacauan politik yang dipicu oleh gerakan 30 September 1965 atau yang disebut dengan G30 SPKI. Masa ini menandakan pergeseran dari kebijakan dan pemerintahan sebelumnya menuju tatanan baru yang mengutamakan stabilitas dan tata kelola negara yang rapi teratur. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, yaitu menjelaskan tentang latar belakang. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntunan, yakni 1. Pembubaran PKI, 2. Perombakan Kabinet Dwikora, dan yang ketiga yaitu penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Pemerintah G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuat mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut dengan Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat pemerintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga yaitu menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Mulai beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaannya rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya, pada bagian yang terakhir menjelaskan tentang penyebab jatuhnya Orde Baru tersebut. Perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto yang memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi meleset langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru.
Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah juga besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Baik, cukup sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.